Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Aulia sebagai moderator dari kelompok 3 dalam matkul pendidikan agama. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Lexi Wulandari, yang kedua ada Naila Faiza Azamta, yang ketiga ada Hani Janasya, yang keempat ada Dea Hovita, yang kelima ada Sylvia Melanti, yang keenam ada Renata Adelia. Mari kita masuk ke materinya. Poin materi: A. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. B. Menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. C. Menggali sumber histori, sosiologi, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. D. Membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. E. Mendeskripsikan dan mengkomunikasikan kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat satu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat satu peta sistematik terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu dan berbentuk berbeda satu sama lain. Sebagai Muslim, tentu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam itu dan apa sumbangsi Islam bagi peradaban dunia. Dari pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam Timur dan membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Harawi, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengaji dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haistam, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Qidi, Ibnu Rusi, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menelusuri pertumbuhan dan pengembangan peradaban Islam. Yang dimana nomor 3 ada penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat Islam, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan juga data perkotaan. Lalu yang keempat ada pengaruh utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar slim atau tentang ketenangan dan kondusivitas. Lalu ada salam, yaitu kedamaian. Lalu ada salamah atau keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi yang dimana ada rasa aman, dan amanah tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ada ihsan yang mendorong budaya hasanah, yang dimana artinya keindahan, dan hus yang artinya kebaikan. Jelaskan tentang faktor penyebab kemajuan dan juga kemunduran dari peradaban Islam, yang dimana pada masa Rasulullah sendiri peradaban Islam ini ditandai dengan perubahan budaya Arab jahiliyah. Di sini masyarakat menjadi lebih beradab dan juga bersatu. Misi Rasulullah sendiri adalah menyeru tauhid, membentuk akhlak mulia, menghapus manitisme golongan, serta membentuk sistem sosial, ekonomi, dan juga politik yang ada di Madinah. Masjid sendiri menjadi pusat kegiatan umat dan juga persaudaraan antara muhajirin dan ansor, memperkuat persatuan umat Islam. Islam sendiri mengajarkan kita yaitu tentang kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh manusia. Lalu ada skema pemerintahan dinasti Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan dinasti Bani Umayyah di tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah menggantikan Ali bin Abi Thalib, memindahkan
pusat pemerintah ke Damaskus dan mengubah sistem pemerintahnya menjadi monarki turun-menurun. Menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Bani Umayyah memperluas wilayah Islam hingga India dan Spanyol, membuka kontak budaya dengan Mesir, Persia, Bizantium, dan lainnya yang mendorong kreativitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kontribusi penting Bani Umayyah meliputi pengembangan bahasa Arab oleh Abul Aswad Ad-Duwali yang menciptakan titik pada huruf hijaiyah. Selain itu, ada di bidang seni, ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, serta pembangunan administrasi dan lembaga pemerintahan yang efektif. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, memberi perhatian besar pada ilmu pengetahuan, menandai awal kemajuan intelektual dalam peradaban Islam. Lalu dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah, menggantikan Bani Umayyah dan dikenal sebagai masa kemajuan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan pemerintahan yang lebih maju. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, farmasi, geografi, sejarah, bahasa. Kejayaan ini didukung oleh asimilasi budaya dengan bangsa lain dan penerjemahan karya-karya Yunani ke bahasa Arab. Peradaban Islam pada masa ini fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan, bukan ekspansi wilayah. Baghdad menjadi pusat intelektual dunia Islam. Tetapi kemunduran Bani Abbasiyah mulai terjadi terutama karena konflik internal dan perang perebutan kekuasaan. Meski demikian, penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi menjadi pencapaian ekspansi wilayah terakhir yang penting. Namun, tanpa kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol, dinasti Umayyah yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tetap maju dalam bidang intelektual, budaya, dan politik. Tokoh penting seperti Ibnu Rushd atau Averroes berperan besar dalam menyebarkan pemikiran Islam ke Eropa, mempengaruhi reformasi dan rasionalisme di sana. Kemunduran Islam di Spanyol disebabkan konflik dengan penguasa Kristen, lemahnya ideologi pemersatu, masalah ekonomi, dan posisi geografis yang terpencil dari pusat alam lainnya. Jadi, singkatnya, pada masa kejayaan Abbasiyah adalah puncak perkembangan ilmu dan budaya Islam. Sementara, kemunduran terjadi karena konflik internal. Di sisi lain, dinasti Umayyah di Spanyol menjadi pusat intelektual penting yang mempengaruhi peradaban Eropa. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Mulyadi Kartanegara dalam reaktualisasi tradisi ilmiah Islam menuliskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada saat kejayaan umat Islam. Ketiga faktor tersebut adalah yang pertama faktor agama dan ramifikasinya, yang kedua apresiasi masyarakat terhadap ilmu, dan yang ketiga patronase atau perlindungan dan dukungan para dermawan dan penguasa terhadap kegiatan ilmiah.
Kelompok pertama diharapkan menggali dan menghimpun informasi tentang perkembangan ilmu-ilmu humaniora. Kelompok 2 menggali dan menghimpun informasi tentang perkembangan sains. Sedangkan kelompok 3 diharapkan menghimpun berbagai informasi terkait dengan perkembangan seni. Kita sebagai umat Islam yang bergerak di dunia modern saat ini harus tidak memandang sejarah peradaban yang pernah dicapai pada masa lalu sebagai prestasi yang harus selalu diagung-agungkan. Kita harus berani menggali spirit dari kemajuan masa lampau dan jangan hanya bernostalgia dengan capaian masa lampau. 1. Menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Yang kedua, yakni menggali sumber sosiologis Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran, dilanjutkan pada masa Al-Walid Ibn Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Akhirnya sampai di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Islam juga berkembang melalui karya-karya ilmuwan Islam seperti Al-Farabi dengan karyanya Astrolabe di bidang astronomi. Di bidang kedokteran muncul seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina yang salah satu karyanya berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, melalui berbagai tokoh Islam lain yang juga dikenal di dunia barat dan timur. Muncul seperti Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Zur yang juga merupakan filsuf Islam. Lalu yang ketiga, menelusuri sumber filosofis dan teologis umat Islam pada masa lalu telah bersungguh-sungguh menjalani mission secret mereka sebagai umat penengah atau wasat dan saksi atas manusia serta saksi untuk Allah yang adil, fair, objektif, dan hanif, yakni penuh kerinduan dan pemihakan kepada yang benar. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Medina sebagai civil society kala Rasul hidup, dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu atau kalimatun sawa. Menggali sumber historis, sosiologi, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Dalam membangun peradaban, umat Islam seringkali mendapat hambatan dalam dirinya sendiri, yaitu pertama, sikap anti-barat disebabkan pengalaman sejarah, baik yang lama maupun yang baru. Kedua, pertentangan yang terjadi antara kaum filsuf dan kaum tasawuf mengenai alat yang digunakan dalam rangka
mencari hakikat kebenaran yang terus bila mana kedua belah pihak menyadari bahwa Tuhan telah menganugerahi manusia dalam potensi akal dan potensi hati atau kalbu. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun, dalam pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Selanjutnya, membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kata kunci memungkinkan Islam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Tuhan telah menganugerahi manusia dengan potensi akal dan hati kalbu. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang, namun dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya sangat senang menggunakan akalnya itu untuk memecahkan sesuatu. Orang demikian ini telah senang melakukan oleh rasio daripada olah rasa dalam pencarian kebenaran sejati dan sangat berbakat menjadi pemikir atau filosof. Sementara itu, orang yang sangat berkembang potensi hati atau kalbunya sangat senang mengeksplorasi perasaannya untuk memecahkan suatu masalah. Orang demikian ini amat suka melakukan olah rasa daripada olah rasio untuk menemukan kebenaran sejati dan sangat berbakat menjadi seniman atau tasawuf. Selanjutnya, mendeskripsikan atau mengomunikasikan kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peradaban dunia dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada abad ke-8 hingga ke-13. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd telah membuat penemuan penting dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua, arsitektur dan kesenian. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan arsitektur dan seni, terutama dalam pembangunan masjid, istana, dan monumen lainnya. Arsitektur Islam telah mempengaruhi gaya bangunan di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Afrika, dan Asia. Yang ketiga, filsafat dan pemikiran. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat dan pemikiran, terutama dalam bidang etika, logika, dan metafisika. Filsuf Muslim Ahidin Al-Farib dan Ibn Sina telah membuat kontribusi penting dalam pengembangan filsafat Islam. 4. Ekonomi dan perdagangan. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan, terutama dalam bidang perbankan dan keuangan. Sistem perbankan Islam telah menjadi alternatif bagi sistem perbankan konvensional dan telah mempengaruhi praktik keuangan di berbagai belahan dunia. 5. Pendidikan dan kebudayaan. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam bidang pendidikan agama dan kebudayaan Islam. Pendidikan Islam telah mempengaruhi sistem pendidikan di berbagai belahan dunia, dan kebudayaan Islam telah mempengaruhi kesenian, sastra, dan musik di berbagai negara. Dalam keseluruhan, kontribusi Islam bagi peradaban dunia telah sangat signifikan dan telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur, filsafat, ekonomi, dan kebudayaan, dan telah mempengaruhi praktik serta pemikiran manusia di berbagai belahan dunia. Jadi, kesimpulannya, peradaban Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk peradaban dunia dengan berkontribusi luar biasa dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, ekonomi, seni, dan pendidikan. Puncak kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam terhadap kemajuan peradaban global. Dengan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia, keberhasilan ini tidak hanya berakar pada semangat menggali ilmu, tetapi juga pada kekuatan spiritualitas, apresiasi terhadap ilmu, dan dukungan penuh dari para penguasa serta masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kemunduran peradaban Islam dipicu oleh konflik internal, melemahnya ideologi pemersatu, dan kurangnya semangat inovasi. Meski begitu, warisan intelektual dan budaya Islam tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan Eropa dan dunia modern. Semangat pengembangan akal dan hati yang seimbang, seperti yang diajarkan Islam, menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam saat ini, untuk terus berkontribusi membangun peradaban dunia yang lebih maju, adil, dan juga harmonis.